Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-140 dan 141 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang sunnatullah yang berkaitan dengan proses menuju kemenangan. Dalam proses menuju kemenangan terjadi peperangan, yang dalam peperangan berlaku terluka, tertawan ataupun terbunuh. Nah, boleh jadi yang terluka, tertawan dan terbunuh itu adalah orang-orang beriman, tetapi boleh jadi juga yang terluka, tertawan dan terbunuh itu adalah orang-orang kafir. Dan itu adalah hakikat perang. Kalau tidak kita yang terluka, musuh yang terluka. Kalau tidak kita yang tertawan, musuh yang tertawan. Bahkan sampai ke tahap terbunuh. Kalau tidak di antara kita yang terbunuh, maka di antara musuh yang terbunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sunatullah yang berlaku dalam perang menuju kemenangan, yaitu ada kalanya yang banyak terluka itu adalah orang-orang beriman. Ada kalanya yang banyak terluka adalah musuh. Nah, ada dua perang yang sebelum ini telah diterangkan, yaitu perang Uhud dan perang Badar. Di dalam perang Uhud yang banyak terluka itu adalah umat Islam. Yang banyak terbunuh itu adalah umat Islam. Tetapi di perang Badar yang banyak terluka itu adalah musuh. Yang banyak terbunuh itu adalah musuh. Jadi ada dua perang. Ada perang Uhud, ada perang Badar. Nah, di perang Uhud umat Islam banyak terluka, banyak terbunuh. Di perang Badar musuh banyak terluka, banyak terbunuh. Nah, keadaan yang seperti ini disebut
pergiliran, yaitu mempergilirkan. Ada kalanya yang banyak terluka umat Islam, ada kalanya yang banyak terluka musuh. Tetapi pada akhirnya itu adalah proses menuju kemenangan. Pada akhirnya kemenangan itu akan diberikan kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman. Nah, kemenangan pada akhirnya diberikan kepada orang-orang beriman, itu adalah sunnatullah. Telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Nah, sekarang sunnatullah yang sekarang pula yang akan kita pelajari melalui ayat 140 dan 141 adalah sunnatullah dalam proses menuju kemenangan. Dan ia merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk bersikap lemah dan bersedih hati, disebabkan karena banyak yang terluka, banyak yang terbunuh. Allah melarang jangan bersikap lemah dan jangan bersedih hati hanya karena banyak terluka, banyak terbunuh. Jangan. Apa sebab? Dalam ayat sebelum ini, sebabnya adalah kamu adalah orang-orang beriman, kamu adalah yang paling tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepadamu. Kemudian dalam ayat yang akan kita pelajari ini pula adalah jangan kamu bersikap lemah, jangan kamu bersedih hati hanya karena terluka, tertawan ataupun terbunuh dari kalanganmu. Itu adalah perkara yang memang telah menjadi sunnatullah di dalam proses menuju kemenangan. Itu adalah perkara yang memang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Yang namanya perang memang begitulah perang. Ada kalanya kita yang terluka, ada kalanya musuh yang terluka. Apabila begitulah keadaan perang, maka jangan itu dijadikan sebab untuk bersikap lemah dan bersedih hati. Jadi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya menerangkan tentang dua sunnatullah. Satu sunnatullah berkaitan dengan kemenangan, adalah ditetapkan ke atas orang-orang beriman. Satu lagi sunnatullah berkaitan dengan giliran, bahwasanya yang terluka, yang tertawan, yang terbunuh itu dipergilirkan. Sekali ke atas orang-orang beriman, sekali pula ke atas orang-orang kafir. Ini berlaku pada masa Rasulullah dan berlaku setelah masa Rasulullah juga begitu. Umpamanya peperangan antara umat Islam dengan tentara Salibiyah, tentara salib. Banyak sekali perang, berkali-kali perang salib, bukan sekali dua, berkali-kali. Ada kalanya umat Islam terluka, ada kalanya musuh yang terluka. Tetapi pada akhirnya kemenangan adalah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Inilah sebagai muqaddimah bahwasanya ayat kita ini masih lagi berhubung kait dengan ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Allah berfirman, iyamsaskum qarhun, jika kamu mendapatkan luka, faqad massal qauma, maka juga menimpa kaum, menimpa musuh, qarhun mithluh, luka yang seumpama dengan itu. Wa tilkal ayyam, itulah dia hari-hari yang di dalamnya ada kemenangan, ada kekalahan, ada
kemenangan, ada kehancuran. Nudawiluha, yang kami pergilirkan, bainan nas, di antara manusia. Maksudnya adalah di antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Waliya'lamallah, dan supaya Allah membedakan alladzina amanu, yaitu antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya Allah menetapkan sebahagian dari kamu yang akan mati sebagai syahid. Wallahu, dan Allah la yuhibbuz zalimin, tidak menyukai orang-orang yang zalim. Waliyumahhisa, dan supaya menghapuskan, siapa yang menghapuskan? Allahu, Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, menghapuskan dosa orang-orang beriman. Wa yamhaqal kafirin, dan supaya Allah membinasakan orang-orang yang kafir. Kita ulang dari awal. Jika kamu mendapatkan luka, wahai orang-orang beriman, maka sesungguhnya luka yang seumpama dengan itu telah didapatkan juga oleh musuh. Dan itulah dia peristiwa-peristiwa di dalam hari-hari yang dilalui berupa kemenangan dan juga kekalahan yang kami pergilirkan di antara manusia, dan supaya Allah membedakan orang-orang beriman dari orang-orang kafir, dan supaya Allah menetapkan dari sebahagian kamu orang-orang yang gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan supaya Allah menghapuskan dosa orang-orang beriman, dan supaya Allah menghancurkan atau membinasakan orang-orang kafir. Jadi dalam ayat yang kita pelajari nanti akan dijelaskan tentang sunnah giliran. Telah kita sebutkan sekarang makna, telah kita sebutkan sebelum ini makna sunnah. Sunnah maknanya ketetapan Allah. Sunnah giliran, ketetapan Allah yang mempergilirkan. Apa yang Allah pergilirkan? Yang Allah pergilirkan adalah terluka atau tertawan atau terbunuh antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, pergiliran ini tidak boleh dijadikan sebagai sebab untuk bersikap lemah dan bersedih hati ketika menghadapi musuh. Itu adalah perkara biasa dalam perang. Maka jangan sampai berhenti pula dari berperang menghadapi musuh. Jangan lupa sunatullah yang sebelum ini. Sunatullah yang sebelum ini telah diterangkan bahwasanya kemenangan itu pada akhirnya akan diberikan kepada orang-orang beriman. Maka jangan sampai tidak memahami sunnah giliran ini, karena apabila tidak memahami nanti tidak akan berperang di jalan Allah, maka tidak akan mungkin mendapatkan kemenangan. Adapun sunnah giliran, mengapa Allah menggonta-gantikan sekali orang beriman yang terluka, sekali pula orang-orang kafir? Allah sebutkan di dalam dua ayat yang kita pelajari ini ada 4 tujuannya. Tujuan yang pertama adalah untuk membedakan orang beriman dengan orang kafir. Tujuan yang kedua adalah untuk menggugurkan sebahagian dari umat Islam sebagai syuhada. Kemudian yang ketiga adalah supaya menghapuskan dosa orang-orang beriman. Dan yang keempat adalah supaya membinasakan orang-orang kafir sedikit demi sedikit. Nah, apabila 4 tujuan dan keempat-empat tersebut adalah berharga, bernilai, maka jangan sampai sunnah giliran itu tidak difahami.
biasa itu terluka, tertawan, dan sebahagian terbunuh di dalam perang. Inilah dia pesan yang disampaikan oleh kedua ayat ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Pada ayat yang ke-140 Allah menyebutkan, iyamsaskum qarhun, jika kamu mendapat luka. Jika kamu mendapatkan luka, kata mendapatkan di dalam ayat ini Allah menggunakan kata yamsas. Yamsas dari kata almas. Sebenarnya almas itu maknanya adalah menyentuh, sentuhan. Kalau disebut sentuhan bermakna kulit dengan kulit. Kalau disebut kulit dengan kulit bermakna dia adalah perkara yang kecil saja, bersentuh kulit dengan kulit. Allah tidak menggunakan kata menimpa kamu. Allah tak gunakan kata menimpa, karena kata menimpa itu perkataan yang berat, yaitu berkaitan umpamanya tulang patah umpamanya, kemudian kaki mungkin menjadi lumpuh umpamanya, kemudian tangan terpotong umpamanya. Itu kan adalah perkara yang berat, perkara yang besar. Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang seperti itu meskipun dalam perang terjadi yang seperti itu, tapi Allah tak menggunakan perkataan yang berat, yang besar itu. Allah gunakan perkataan menyentuh, dan yang menyentuhmu itu adalah qarhun. Disebut kata qarhun luka. Kalau disebut luka itu adalah goresan di kulit luar saja, tak sampai ke daging, tak sampai ke tulang. Ini pun juga tujuannya untuk mengecilkan perkara tersebut. Apa tujuan Allah mengecilkan perkara tersebut? Menyentuh kamu luka. Padahal sebenarnya adalah juga mungkin terpotong tangan, mungkin patah tulang, mungkin juga tertawan oleh musuh dan disiksa. Allah kecilkan adalah supaya orang beriman tidak melihat itu sebagai yang menghalang untuk meneruskan perjuangan. Karena perkara itu adalah perkara yang kecil saja. Jangan hanya karena perkara kecil, yang besar pula ditinggalkan, yang berharga pula ditinggalkan. Yang besar, yang berharga adalah kemenangan yang akan didapatkan. Jadi Allah kecilkan dengan perkataan yamsaskum. Allah kecilkan dengan perkataan qarhun. Jadi tujuannya adalah sebagai menghibur orang-orang beriman. Sama dengan kita, dengan anak kita umpamanya. Anak kita jatuh sepeda umpamanya, sudah patah kakinya, kemudian kita katakan ini sikit ini, padahal kakinya sudah patah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menghiburnya. Ini tak ada apa-apa ini sedikit saja, sedikit, padahal sudah patah kakinya. Nah, perkataan kita seperti itu tujuannya adalah untuk menghibur anak. Begitu juga lah ayat ini untuk menghibur orang-orang beriman. Apa yang terjadi di Uhud? Yang terjadi di Uhud adalah 70 umat Islam lebih terbunuh. Dan di antara yang terbunuh, yang gugur sebagai syuhada adalah paman Rasulullah sendiri, yaitu Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu. Dan yang terluka 70 orang lebih pula. Banyak itu 70. Bahkan Rasulullah sendiri pun terluka. Bahkan sampai dikabarkan Rasulullah telah terbunuh dalam perang Uhud. Itu membuat sedih, membuat lemah sebahagian orang-orang beriman. Tetapi ayat ini menghibur. Itu kecil itu. Tujuannya adalah untuk menghibur. Maka ramai ulama tafsir menyebutkan ayat ini adalah tasliyatun lil mu'minin, sebagai hiburan bagi orang-orang beriman. Jangan lihat proses kemenangan itu, tetapi lihatlah kemenangan yang akan didapatkan. Jadi ada dua perkara. Perkara pertama proses kemenangan, dan yang kedua adalah kemenangan yang akan didapatkan. Maka ramai yang tertipu, terpedaya sehingga tak mampu menjalani proses kemenangan, padahal di sebalik proses kemenangan tersebut telah menanti kemenangan. Seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini, sudah menjadi janji Allah
kemenangan akan diberikan. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya sungguh kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman pasti kami tolong. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini. Wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari nanti Allah bangkitkan. Allah tolong. Itu sudah menjadi janji Allah. Ketika orang-orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah itu tiba? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Maka dijawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Makna dekat itu hampir, tinggal lagi jalani sajalah proses untuk menuju kemenangan. Kemenangan telah dijanjikan. Faqad massal qauma qarhum misluh, dan musuh pun juga sebenarnya telah mendapatkan luka yang serupa. Maknanya janganlah bersedih apabila musuh luka kemudian kamu luka, bermakna samalah. Kamu luka, musuh pun luka. Kalau sama, kemudian pada akhirnya kamu yang menang dan mereka yang kalah, maka kamu adalah juga yang beruntung. Meskipun sama-sama luka, tapi pada akhirnya kamu yang menang. Maka ini adalah hiburan untuk orang-orang beriman. Watilkal ayam. Nah, ini menjelaskan lagi yang sebelumnya, yaitu lanjutan ayat ini lebih menjelaskan lagi. Dan itulah dia al-ayam. Al-ayam yang dimasukkan di sini memang dari sisi bahasa makna al-ayam jamak dari yaum. Yaum maknanya hari. Maka jangan fahami makna hari di sini makna hari yang kita ketahui ini, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Bukan hari itu yang dimasukkan. Yang dimasukkan adalah peristiwa yang berlaku di dalam hari-hari tersebut. Peristiwa apa yang berlaku? Peristiwa perang yang ada kalanya hari ini umat Islam yang terluka, boleh jadi esok adalah musuh yang terluka, atau sebaliknya, hari ini musuh yang terluka, esok adalah umat Islam yang terluka. Itulah dia hari. Nah, kalau bahasa kita yang kita dengar sekarang adalah hidup ini bagaikan roda, sekali ke atas, sekali ke bawah. Kita sekarang senang, boleh jadi besok kita susah. Dan musuh pula mungkin sekarang dia susah, tetapi boleh jadi dia senang. Ini dalam kehidupan, dalam proses menuju kemenangan. Nah, itu perkara biasa. Perkara biasa. Yang kita sebut perkara biasa ini memang kebiasaannya begitu dari dahulu hingga sekarang sampai kapanpun. Kebiasaan itulah yang kita sebut sebagai sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berganti, tidak akan pernah menyimpang sepanjang masa. Tentang sunnatullah ini telah kita terangkan dalam pengajian yang lalu. Dan itulah dia peristiwa-peristiwa yang dilalui dalam hari-hari yang dijalani, menang, kalah, terluka, tertawan, terbunuh dan lain sebagainya. Nudawiluha bainan nas, yang kami pergilirkan di antara manusia. Yang kami pergilirkan sudah kita terangkan tadi, yaitu sekali Allah tetapkan luka itu pada orang-orang beriman, sekali pula ditetapkan pada orang-orang kafir, musuh Islam. Kemudian perkataan nudawiluha, kalau kita perhatikan nudawiluha ini adalah fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari' ini? Kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Maknanya berterusan. Present continuous tense. Maknanya continuously. Maknanya kami pergilirkan bukan pada masa lalu saja, pada masa sekarang dan akan berterusan sampai masa yang akan datang. Jadi kalau terjadi perang antara kita dengan musuh, boleh jadi pada hari ini kita terluka,
tertawan dan ada di antara kita yang terbunuh, boleh jadi beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian musuh pula yang akan menjalaninya. Itu biasa itu. Sampai berapa lama? Maka berapa lama perang itu terjadi? Kalau dahulu di negeri kita ini berperang melawan penjajah berapa lama? Dengan Belanda saja 3,5 abad. 3,5 abad. Bermakna berapa generasi? 350 tahun. Itu dengan Belanda baru. Belum lagi dengan Jepang. Dengan Jepang berapa lama? 3,5 tahun pula. Ada kalanya di antara kita ada yang terbunuh, ada kalanya musuh itu yang terbunuh. Pada akhirnya apabila memang orang-orang beriman kepada Allah dan tetap menjaga keimanan mereka, maka kemenangan akan Allah berikan kepada mereka. Apa tujuan pergiliran? Sekali orang-orang beriman luka dan sekali musuh luka, Allah sebutkan ada 4. Pertama, waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Apa maksudnya membedakan orang-orang beriman dengan orang kafir? Apabila kita lihat di dalam perang Uhud, rupanya dalam perang Uhud ketika mau pergi ke Uhud itu ikut serta bersama umat Islam orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu sebenarnya bukan umat Islam. Orang-orang munafik itu sebenarnya adalah orang-orang kafir. Di mulut mereka mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya dalam hati mereka itu kafir kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka tidaklah beriman. Nah, dengan adanya yang terluka, ada yang tertawan, maka nampaklah orang-orang munafik. Orang-orang munafik apabila melihat musuh jauh lebih banyak, maka mereka pulang kembali ke Madinah. Berapa jumlah mereka? 300 orang banyaknya. Umat Islam keluar dari kota Madinah bersama dengan orang-orang munafik itu adalah 1.000 orang. 1.000 ke Uhud. Pada waktu berangkat tak nampak mana yang munafik. Nampak bersemangat pergi ke medan perang. Tetapi apabila sudah nampak musuh itu ramai, maka Allah pun membedakan mana orang-orang beriman, mana orang-orang kafir. Orang-orang beriman yang bertahan di medan perang. Orang-orang kafir yang pulang itu orang-orang kafir itu. Akhirnya hanya orang-orang beriman sajalah yang berada di medan perang. Kemudian satu lagi, ada lagi tafsiran berikutnya, yaitu waliya'lamallahu alladhina amanu, maknanya dengan adanya yang terluka, dengan adanya yang tertawan itu adalah supaya Allah membedakan mana di antara orang beriman yang kuat iman dan mana orang-orang beriman yang lemah iman. Maka akan ada nanti yang betul-betul bertahan dan akan ada nanti yang mulailah gelisah, ragu-ragu, berburuk sangka dan seterusnya. Nampaklah mana yang kuat iman, mana yang lemah iman. Jadi dengan terluka, tertawan, terbunuhnya sebahagian itu adalah ujian, dan ujian itulah nanti yang akan membedakan mana yang berhasil dalam ujian, mana yang gagal dalam ujian. Kalau tak ada yang terluka, biasa saja, tak nampak ujian, tak dapat terbedakan mana yang kuat iman, mana yang lemah iman. Sama juga dengan kita ini. Kalau tidak diuji pergi ke Masjid Agung ini dengan hujan lebat umpamanya, tak nampak mana yang sungguh-sungguh, mana yang kurang sungguh-sungguh. Tadi hujan lebat,
datang. Maka yang datang ini bermakna yang sungguh-sungguh ini. Karena dengan hujan lebat itu akan terbedakanlah. Dengan hujan lebat akan terbedakan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh mudah sekali membuat alasan. Hujan lebat, tak perlu datanglah. Ini contoh mudah saja. Begitu jugalah di dalam perang. Dengan ujian-ujian perang itu, luka, tertawan, terbunuh sebahagian, ia adalah untuk mengetahui mana yang imannya kuat, mana yang imannya lemah. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Kemudian perkataan waliya'lamallah, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, membedakan orang yang kuat iman, orang-orang yang lemah iman. Sebenarnya tidaklah kita jumpai kata membedakan, karena perkataan waliya'lama itu sebenarnya adalah Allah mengetahui, tetapi tidak kita terjemahkan makna mengetahui. Apa sebab? Sebab adalah tujuan ujian-ujian dalam perang itu adalah untuk terbedanya orang beriman dengan orang kafir, orang yang kuat iman dengan yang lemah iman. Maka tidak kita gunakan kata mengetahui. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala tak perlukan terluka, tertawannya orang-orang beriman sehingga mengetahui, tidak. Sebab ilmu Allah itu sangat sempurna sekali. Tanpa ujian-ujian itu pun Allah tahu mana yang kuat iman, mana yang lemah iman, mana yang beriman, mana yang kafir. Karena Allah Maha mengetahui. Sama seperti guru di sekolah. Kalau guru itu guru yang pandai, yang bijaksana, yang dekat dengan anak-anaknya, dia tahu mana anak muridnya yang akan lulus, mana yang tidak lulus, mana anak-anak muridnya yang faham, mana yang tak faham. Dia tahu. Tengok dari muka anak-anak murid pun dah tahu dah. Mana yang faham, mana yang tak faham. Itu guru yang pandai begitu. Tak perlu dibuatkan ujian-ujian. Tanpa ujian pun guru yang pandai, dia tahu mana anak-anak yang faham, mana anak-anak yang tak faham. Lalu untuk apa ujian itu diadakan lagi? Sementara guru itu sudah tahu sebenarnya mana yang akan lulus, mana yang tidak. Tujuannya adalah untuk anak-anak itu sendiri. Karena dengan ujian barulah mereka tahu, oh memang saya ini faham, oh memang saya ini tak faham. Jadi tujuan ujian itu sebenarnya adalah untuk anak itu sendiri. Jadi ujian-ujian dalam perang itu tujuannya bukan untuk Allah. Allah sudah tahu mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang kuat iman, mana yang lemah iman. Tujuannya untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Memanglah saya ini termasuk orang yang lemah iman ini. Hanya hujan gerimis saja saya tak datang. Ini contoh mudah. Mudah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya Allah menetapkan sebahagian dari kamu sebagai yang gugur untuk mati syahid. Di sini Allah menggunakan kata wa yattakhidha. Sebenarnya makna yattakhidha itu maknanya mengambil. Jadi dari sekian ramai umat Islam, berapa yang tinggal lagi tadi? Dari 1000 pulang 300, tinggal 700 dalam perang Uhud. Kemudian gugur 70 orang. Ada riwayat mengatakan 75 orang yang gugur dalam perang Uhud. Nah, bermakna Allah telah pilih 75 dari yang 700 itu untuk mati terbunuh di dalam perang. Mati terbunuh dalam perang disebut syahid. Bentuk satu syahid, bentuk banyak syuhada. Nah, apabila mati syahid, jangan dikatakan mati syahid itu mati yang hina. Tidak. Mati syahid itu mati yang mulia. Apa sebab? Sebab apabila seseorang mati syahid, maka ia akan dikumpulkan bersama para nabi.
Jadi mati syahid itu menjadi sebab untuk dapat berkumpul dengan para nabi. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka dari kalangan para nabi. Allah sebut para nabi. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Orang-orang yang membenarkan kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, keempat-empatnya dikumpulkan sekali. Berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan orang-orang yang membenarkan kebenaran, dan para syuhada itu juga berkumpul dengan orang-orang saleh. Kalau pada akhirnya mati syahid itu akan mengumpulkan kita dengan para nabi, mati syahid baik atau tidak? Baik. Maka bercita-citalah untuk mati syahid. Maka doa rabithah, di dalam doa rabithah itu adalah Allahumma ahyina bima'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, kalau engkau hidupkan hamba kami, hidupkanlah kami dalam keadaan mengenalmu, dan apabila engkau matikan kami, matikanlah kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Ada pernah berdoa seperti itu? Tak pernah. Tak mau mati syahid? Rugi. Tapi tak ada perang di sini, Ustaz. Bisa juga mati syahid? Bisa. Siapa yang pergi menuntut ilmu, kemudian dalam perjalanan menuntut ilmu dia mati, mungkin kecelakaan atau apa, maka sebenarnya dia telah mati syahid di jalan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian satu lagi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang pergi keluar menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sehingga dia kembali lagi ke rumah. Dan menuntut ilmu ini nilainya seperti berperang di jalan Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tak sepatutnya semua orang beriman itu pergi ke medan perang. Hendaklah ada sebahagian dari mereka untuk mendalami ilmu agama. Lihat pentingnya mendalami ilmu agama. Jadi ini adalah peluang untuk dapat mati syahid, insyaallah, mudah-mudahan. Maka jangan risau, yang datang dari Rumbai jangan risau, meskipun menyeberang Sungai Siak. Yang datang dari Panam jangan risau, meskipun merintasi rimba di daerah Akap sana. Yang datang dari Kulim jangan risau, meskipun menyeberang Sungai Sail. Apa sebab? Sebab kita berada di jalan Allah. Mengapa risau? Mengapa gelisah? Mengapa merasa lemah? Mengapa rasa bersedih hati? Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Mengapa ujung ayat ini seperti ini? Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maknanya, jangan kamu bersikap lemah, jangan kamu bersedih hati hanya karena kamu terluka atau kamu tertawan atau ada sebagian kamu yang mati terbunuh. Jangan membuat kamu berhenti dari berperang di jalan Allah. Kalau kamu berhenti berperang di jalan Allah, bermakna kamu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Sebab keengganan berperang di jalan Allah tidak membuktikan diri sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Nah, kalau tidak membuktikan diri sebagai seorang beriman, gagallah dalam ujian iman ketika menjalani hidup di dunia.
Orang yang gagal menjalani ujian iman bermakna dia telah menganiaya dirinya sendiri, sebab untuknya telah disediakan, bagi orang yang gagal dalam ujian iman, untuknya telah disediakan azab dan siksaan. Nah, kalau pada akhirnya akan menjalani azab dan siksaan, bermakna ia telah menganiaya dirinya sendiri. Ketika Allah menyebut Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, bermakna Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang zalim tersebut. Di saat Allah tidak memberikan rahmat kepada orang-orang yang zalim itu, maka orang-orang yang zalim itu akan menjadi sengsara dan menderita. Sebab kita senang itu adalah karena rahmat Allah. Allah pula tak memberikan rahmatnya, maka membuat orang-orang yang zalim itu teraniaya, tersiksa. Apa sebabnya? Diri mereka sendiri, karena tidak mau memperjuangkan kebenaran. Sudah dua, apa tujuan sunnah giliran? Tujuannya adalah pertama, membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, membedakan antara orang yang kuat iman dengan yang lemah iman. Yang kedua adalah untuk menggugurkan sebahagian umat Islam sebagai syuhada, itu adalah juga baik. Dan yang ketiga, waliyumahhisallahu alladzina amanu, untuk menghapuskan dosa orang-orang beriman. Kita ini semua adalah hamba-hamba yang berdosa. Nah, apabila kita berdosa, kita pasti akan disiksa. Besar dosa, besar siksa. Banyak dosa, banyak siksa. Kita tak mau disiksa. Bagaimana caranya supaya tidak disiksa? Kita harap supaya Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, di antara bentuk penghapusan dosa adalah dengan menjalani kesusahan di dalam perang. Terluka, kemudian kita menjadi pedih, merasakan luka perang tersebut. Nah, kepedihan merasakan luka perang, ia adalah menghapuskan dosa. Luka itu berapa lama lah kita tanggung? Mungkin lama lah, sampai mati lah umpamanya. Atau patah kaki, berapa lama kita tanggung? Sampai mati. Tapi meskipun sampai mati, tidaklah lama, hanya sementara saja. Berapa lama lah hidup di dunia ini? 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu berakhir. Bagaimana kalau umpamanya dosa kita tidak diampuni, kemudian nanti di hari pembalasan kita akan disiksa di hari yang panjang tak berkesudahan? Mana mau? Sengsara sekejap di dunia atau sengsara lama di akhirat? Kalau disuruh memilih, kita tak mau kedua-duanya. Di dunia tidak, di akhirat tidak. Tapi andaikan disuruh memilih, maka kita akan pilih, biarlah sengsara sekejap di dunia ini, asalkan tidak sengsara panjang di akhirat. Nah, kesengsaraan merasakan derita luka di dunia itu, ia adalah sebagai bentuk penghapusan dosa ketika di dunia ini, sehingga ketika menjumpai Allah dengan hati yang bersih suci. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat adalah orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang bersih suci. Tidak ada lagi dosa-dosa yang dibawa. Beruntunglah orang seperti itu. Maka itu yang membuat umat Islam bertahan dalam penyiksaan musuh. Musuh itu menyiksa umat Islam. Musuh itu menyiksa tawanan perang. Umat Islam dilarang menyiksa tawanan perang, tetapi musuh selalu menyiksa tawanan perang dari kalangan umat Islam. Tapi umat Islam dapat bertahan. Tak mau mereka berkhianat. Mereka tetap bertahan. Apa sebab? Penyiksaan ini adalah bahagian dari penghapusan dosa. Penyiksaan ini adalah bahagian dari penghapusan dosa. Itu diulang-ulang terus. Itulah yang menyejukkan hatinya, yang menenangkannya, yang membuatnya menjadi mampu bertahan menjalani penyiksaan-penyiksaan musuh. Waliyumahhisallahu alladzina amanu, supaya Allah menghapuskan dosa-dosa orang-orang beriman. Jadi kalau dengan terluka, tertawan dan terbunuhnya sebahagian dari kita dalam perang adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita, pastinya itu adalah juga
baik bagi kita. Kemudian wayam haqal kafirin, dan sunnah giliran itu diberlakukan oleh Allah adalah untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang kafir. Tapi Allah gunakan kata yamhaq. Kata yamhaq ini maknanya adalah memusnahkan itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tapi pada akhirnya nanti akan habis, lenyap semuanya. Jadi Allah gunakan kata yamhaq bahwasanya kebinasaan musuh itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi apabila Allah menggunakan kata yamhaq, maka fahamilah ketika menghadapi musuh, maka jangan berangan-angan musuh itu dalam waktu yang singkat umpamanya langsung hilang, lenyap, habis, binasa. Tidak. Mungkin dia lama. Kita saja berperang melawan penjajah 3,5 abad. Oh, lama 3,5 abad. Kalau kita berperang inginnya berapa lama supaya menang? Maunya hari ini perang, hari ini juga menang. Mau kita begitulah. Tetapi tidak akan berlaku seperti itu, sebab Allah telah menetapkan sunnahnya. Sunnahnya itu ada pergiliran. Nah, pergiliran itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menguji kita. Kalau tidak, tak jadi ujian, tak berlaku ujian. Andaikan setiap perang menang, setiap perang menang. Kalau kita berperang terus dan menang terus dan tak ada yang terluka, tak ada yang terbunuh, bukan sombong, tak ada lagi makna ujian, dan musuh tak akan ada lagi musuh. Sebab kalau orang beriman itu menang terus, buat apa berperang melawan orang beriman? Kita ini akan kalah terus. Tetapi dengan kadang-kadang umat Islam itu kalah, membuat musuh itu menjadi bersemangat untuk memerangi umat Islam. Nah, ketika mereka bersemangat, kemudian terlibat perang yang panjang, itulah dia ujian dalam hidup. Dan ini berterusan sampai dunia kiamat. Dahulu pada masa Rasulullah banyak perang, menang. Sekarang pula kita perang, kalah. Musuh terus yang banyak membunuh umat Islam pada masa sekarang ini. Maka musuh pada hari ini, karena mereka nampak lebih berkuasa dan banyak menguasai perang-perang, dan mereka kononnya telah keluar sebagai pemenang, maka ini adalah sebagai ujian bagi kita, mana yang mau menghadapi musuh, mana yang tidak. Nah, sekarang ini akan diketahuilah mana orang beriman yang membuktikan keimanan, mana orang yang munafik yang tak mau membuktikan keimanan. Bahkan ada pula di antara orang beriman itu memihak kepada musuh pula dalam peperangan sekarang ini. Ini adalah ujian dalam hidup. Dan ini sedang dalam proses menuju kemenangan. Tapi kapan kemenangan yang sebenarnya itu, kapan diberikan kepada kita? Karena kita sudah tak sabar lagi nih menjalani proses ini. Sudah banyak yang terluka, sudah banyak yang tertawan, sudah banyak yang terbunuh, sudah banyak negara-negara Islam yang jatuh ke tangan musuh. Sampai kapan ini? Nah, sampai kapan itu tak boleh disebut, tak boleh ditanya, karena itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pasti ini adalah sunnah giliran. Sekarang giliran musuh itu diberikan kemenangan-kemenangan, tetapi nanti sampai gilirannya pula mereka akan menderita kekalahan. Dan mesti diyakini bahwasanya sunnatullah yang sebelum ini pasti akan diberlakukan, yaitu kemenangan itu pada akhirnya akan diberikan kepada orang beriman. Ketika kemenangan diberikan kepada orang-orang beriman untuk memuliakan orang-orang beriman. Karena kemenangan yang hakiki adalah sebagai karunia Allah untuk memuliakan hamba-hambanya yang mulia. Kemenangan yang hakiki tidak akan mungkin diberikan kepada orang-orang kafir, karena mereka adalah orang-orang yang bukan layak untuk mendapatkan kemuliaan.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.